pun mengalami dan merasakan bahwa aku mengasihi kamu sekalian tanpa batas. Percayalah kepadaku, hai anakku, hidupmu ada di tanganku. Aku telah merencanakan segala sesuatu di dalam kehidupanmu sampai akhir dari hidupmu. Percayalah dan sabarlah selalu, setia kepadaku, taat selalu. Terima kasih. Saat ini Yesus hadir di sekitar kita. Dia berkeliling kepada kita masing-masing. Katakanlah apa yang menjadi permasalahanmu kepadanya saat ini, karena Dia akan selalu membantumu. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu saat ini di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan mengisi mata hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingat akan pesan-Mu. Berbahagialah mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin mendengar apa yang Engkau ucapkan lewat anak-Mu Ira. Tuhan Yesus, berkatilah Ira saat ini Tuhan, agar apa yang akan dia katakan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu, dan biarlah Engkau selalu pakai Ira sebagai kepanjangan tangan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silakan Ira. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir malam hari ini, kami sungguh mengucapkan selamat datang di persekutuan doa Santa Maria. Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengalami pujian penyembahan baru saja? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Apa lagi yang dirasakan? Ada sentuhan. Ada sentuhan. Betul sekali. Saya juga cukup sering datang ke PD Maria, tapi entah kenapa hari ini saya merasakan pujian penyembahannya begitu megah, hidup, dan ada urapan Roh Kudus, ada hadirat Tuhan, sehingga sabda-sabda nubuat juga muncul dan menguatkan kita. Tadi sewaktu saya mengikuti pujian penyembahannya, pertama sudah disentuh dengan lagu pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Ya, saya tersentuh, merasa betul Tuhan, aku ada di sini karena aku menjawab panggilan-Mu. Demikian juga dengan Bapak Ibu hadir di sini karena menjawab panggilan Tuhan. Yang kedua, tadi pada waktu doa pertobatan ya, saya begitu merasa aliran Roh Kudus betul-betul membuat saya seperti merasa Tuhan, ini betul-betul luar biasa. Aku sudah lama tidak merasakan seperti ini. Dan saya nggak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan bahwa persekutuan doa ini akan terus hidup seperti ini karena banyak pendoanya,
yang sebagian besar para ibu ya, yang saya sering lebih akrab memanggil tante ya, karena saya merasa lebih hangat menyapa mereka dengan para tante. Ya, itu sekilas yang saya ingin bagikan ya, bahwa malam ini pujian penyembahan di PD Santa Maria dan untuk seterusnya saya percaya ada urapan Roh Kudus. PD ini akan hidup dalam mujizat-mujizat Tuhan karena banyak pendoanya. Oke? Ya, amin. Kita boleh berikan apresiasi kepada PD Santa Maria. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang kenal saya, tapi juga ada yang baru tahu ya. Bolehlah sedikit saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Ira Natalia. Pertama kali saya ikut PD Maria ini sekitar hampir 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih kuliah di Surabaya sekitar tahun 2004. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa. Setiap kali libur semester saya pulang ke Solo dan sering diajak oleh papa mama untuk ikut PD ini. Salah satu yang berkesan di hati saya, yang sering membuat saya rindu pulang ke Solo dan ingin ikut PD adalah sambutan dari para tantenya yang begitu hangat ya, mengingat saya waktu itu masih mahasiswa, tapi diharap-harapkan itu datang lagi ya, besok kalau libur ikut lagi. Nah, hanya seperti itu saja sudah membuat saya itu rindu. Walaupun saya memang tidak bisa rutin ya, walaupun sampai sekarang pun saya akui saya tidak rutin, tapi kerinduan itu tetap ada. Karena para tante di PD Maria ini sungguh-sungguh tulus dalam melayani kita. Dan ini akan sangat sesuai dengan tema permenungan kita malam ini yang saya beri judul Bekerja Memberi Buah. Ya, betul Bapak Ibu. Tema kita malam ini adalah mujizat itu nyata. Tetapi saya juga akan memberikan pesan yang nanti akan kita lihat bersama setelah saya menyajikan kesaksian berikut ini. Jadi itu tadi perkenalan singkat dari saya ya. Saya bersyukur kalau 20 tahun yang lalu saat saya masih mahasiswa, saya boleh merasakan kasih Tuhan melalui para tante di tempat ini. Dan saya berharap, saya percaya seterusnya PD Santa Maria akan dikenal dengan kehangatan kasihnya untuk menyambut para anggota dan pujian penyembahan yang hidup penuh urapan Tuhan. Amin. Malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan kesaksian terkait dengan kuasa Tuhan yang sungguh kami alami dalam keluarga. Kesaksian ini muncul ketika kami mendoakan anggota keluarga kami yang sedang sakit. Dan kami terdorong menyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata. Itulah alasan kenapa tema dari PD malam ini adalah Mujizat Itu Nyata. Baik, sebelum saya cerita kesaksian, alangkah lebih baik saya mengajak Bapak Ibu untuk nyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata. Tetapi saya harap Bapak Ibu menyanyikan dengan penuh penghayatan, dengan menghayati setiap kata-kata di dalam lagu itu. Karena kita akan punya bekal di dalam melakukan pekerjaan Tuhan yang dititipkannya kepada kita. Terutama saat kita nanti dipakai untuk bersaksi dan mendoakan sesama melalui pelayanan kita. Mari kita siapkan hati kita sejenak, pejamkan mata. Sadarilah bagaimana kehadiran kita di hadapan Tuhan
Sungguh tak terbatas kuasa-Mu, ya Tuhan. Di saat kami tak berdaya, di saat kami percaya dan berdoa, di situ kuasa-Mu nyata. 1 bulan yang lalu, tepatnya hari Minggu 17 September 2023, saudara sepupu kami menikah di Surabaya. Saya dan Papa pergi ke sana hari Sabtunya. Setibanya di Surabaya, kami langsung menuju ke rumah Om. Kami mengunjungi beliau yang sedang sakit. Om mengalami sakit tumor, sedang berobat di Singapura karena dokter di Indonesia mengatakan tidak dapat menolong. Om harus menjalani kemoterapi sekian puluh kali sehingga badannya seringkali merasa lemah. Dan untuk kebutuhan bisa menghadiri pernikahan putrinya, Om hanya mendapat izin dari dokter untuk pulang selama 2 minggu. Setelah itu harus kembali. Awal September, Om sudah tiba di Surabaya, tetapi kondisinya memprihatinkan. Om begitu lemah tak berdaya, kedua kakinya bengkak. Untuk naik turun tempat tidur pun tidak bisa. Dan pada waktu kami menjenguk hari Sabtu sorenya itu, kami sungguh melihat Om begitu pasrah. Kami yang mengunjungi sangat prihatin melihat kondisi Om, dan kami berpikir, apakah besok Om akan bisa menghadiri pernikahan putrinya di gereja? Dan apakah Om akan kuat untuk duduk lama sampai acaranya selesai? Saat melihat semua kondisi yang begitu menyedihkan, kami segera tergerak untuk melakukan doa bersama dengan keluarga mereka. Saat itu kami terdorong untuk menyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata, karena kami tahu lagu ini pasti dikenal dan mereka juga ikut bisa menyanyi. Setelah itu kami lanjutkan dengan doa perintah dalam nama Yesus. Kami sungguh merasakan ada urapan Tuhan yang bekerja pada saat kami tumpang tangan pada kedua kaki Om yang bengkak itu. Kami doakan di dalam nama Yesus, jadilah pulih. Biarlah kedua kaki yang bengkak ini dapat kembali berjalan. Urapan kesembuhan boleh mengalir dari seluruh tubuh
mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, di dalam nama Yesus. Kami terus tumpang tangan, kami terus doa di dalam nama Yesus. Sungguh di luar dugaan, Om yang tadi betul-betul lemah, tiba-tiba Om menjawab dengan suaranya yang lantang, menjawab, amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin, amin. Kami masih terus merasakan urapan Tuhan pada saat itu. Dan setelah selesai berdoa, kami sungguh bisa merasakan Om punya kekuatan untuk berbicara dibanding dengan kondisi yang sebelumnya. Besoknya yaitu hari Minggu, kami menghadiri pernikahan putrinya di gereja. Setelah selesai acara, kami mengunjungi Om atau mendatangi Om untuk mengucapkan profesian. Nah, di situ istrinya Om yang setia mendampingi segera menceritakan kepada kami bahwa tadi pagi tiba-tiba Om bisa berjalan sendiri menuju ke kamar mandi. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Kami sungguh mengucap syukur karena kuasa Tuhan dinyatakan dalam keluarga ini. Kami juga bisa merasakan kegembiraan Om saat mengucapkan terima kasih karena sudah didoakan, dan Om bisa mengikuti pernikahan putrinya sampai selesai dengan segar. Setelah itu, hari Selasanya, Om sudah harus kembali ke Singapura dan kondisinya sehat. Puji nama Tuhan. Itu kesaksian yang pertama. Setelah kami pulang ke Solo, kami bertemu dengan seorang tante. Tante ini bukan anggota keluarga tetapi sudah kenal baik dengan kami. Waktu itu saya dan Papa mengunjungi tante tersebut, di mana saat itu tante sedang tidak sehat dan terlihat begitu sedih. Kembali kami tiba-tiba terdorong untuk melakukan hal yang sama, yaitu mendoakannya dengan menyanyikan lagu mujizat itu nyata, dan melanjutkan dengan doa perintah dalam nama Yesus. Pada saat didoakan, tante ini sungguh merasakan kasih Tuhan. Dia menangis, dia terharu, dia dapat menuangkan semua isi hatinya dalam hadirat Tuhan. Dan dengan iman dia juga meresponnya dengan tumpang tangan pada bagian tubuhnya yang sakit. Dia sendiri yang berdoa, dan kami juga mendoakan di dalam nama Yesus. Setelah selesai didoakan, tante ini mengucap terima kasih karena sudah dikuatkan dengan doa-doanya dan merasa mendapatkan kedamaian. 1 minggu kemudian kami bertemu, tante ini sudah sehat, bahkan sudah bisa pergi keluar kota bersama keluarganya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dari 2 kesaksian yang kami bawakan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendapat satu permenungan malam ini yang saya beri judul Bekerja Memberi Buah. Kita mau melihat bersama satu contoh semangat hidup yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang bisa kita lihat dalam tulisannya di suratnya kepada jemaat Filipi bab 1 ayat 21 sampai 22. Mari kita lihat ke layar, kita bisa baca bersama ya. Ayat 21. Mari. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dari mana yang kupilih, aku tidak tahu. Kita boleh
hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Yang dimaksud buah tentu adalah buah keselamatan untuk jiwa-jiwa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat hidup kita ini berisikan dengan bekerja memberi buah? Saya menawarkan 2 cara yang paling mudah dan sangat dekat dengan hidup harian kita, yaitu bersaksi dan mendoa. Bersaksi tentang apa ya kira-kira Bapak Ibu? Boleh mau menjawab, kita mau bersaksi tentang apa? Tentang iman, tentang Tuhan Yesus ya, betul ya? Ya, kita akan bersaksi mengenai kuasa, kasih, dan kehadiran Tuhan yang sungguh nyata kita alami dalam hidup kita. Kita dapat ceritakan bagaimana ketika Tuhan menolong kita, bagaimana ketika Tuhan menguatkan, menghibur, menuntun, memberi jalan keluar, memenuhi kebutuhan kita, menyatakan kehendaknya melalui firman dan renungan, bahkan melalui perjumpaan kita dengan sesama. Kita tentu punya pengalaman kasih Tuhan dengan cara-cara itu. Kita bisa bersaksi kepada sesama, sehingga iman mereka pun juga boleh bertumbuh dan bertambah. Setelah kita bersaksi, tentunya kita boleh lanjutkan dengan mendoakan mereka. Ya, pada orang sehat dan orang sakit, kita percaya semua membutuhkan kesaksian dan doa. Namun di sini terlebih saya ingin mengajak kita untuk lebih perhatian pada mereka yang sedang lemah imannya. Kira-kira siapa itu yang sedang lemah imannya yang perlu kita doakan? Ya, yang sedang lemah imannya kira-kira itu adalah mereka yang sedang sakit, yang sedang menderita dalam beban persoalan, yang sedang membutuhkan pertolongan, dan yang sedang berduka cita. Betul, memang tidak semua itu mereka lemah imannya, tetapi seringnya atau sebagian besar mereka membutuhkan kekuatan Tuhan, membutuhkan kesaksian dan doa-doa kita. Untuk itu, malam ini kita diajak untuk bisa dan mau melakukan bersaksi dan mendoakan. Nah, untuk melakukan bekerja memberi buah, kita tentu tidak bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Apa bekalnya? Kita juga bisa lihat di layar ya, saya sudah catatkan itu. Kita perlu 2 bekal ini. Yang pertama, kita perlu ingat atau kita perlu menyadari bahwa Tuhan sendiri yang sungguh mau dan mampu memakai hidup kita menjadi saluran rahmat-Nya bagi sesama. Ya, itu dulu yang perlu kita ingat ya. Tuhan sendiri loh yang mau, Tuhan sendiri loh yang mampu memakai hidup kita. Itu perlu kita yakini. Dan yang kedua, kita perlu ingat dan sadari bahwa ada Roh Kudus yang tinggal dan bekerja di dalam diri kita. Jika kita hidup dalam bimbingan Roh Kudus, tentu hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Apa saja Bapak Ibu? Ada 9, boleh sebutkan? Kesabaran, kelemah lembutan, apa? Penguasaan diri, kesetiaan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan,
Kalau kita punya Roh Kudus, tentu hidup kita akan menghasilkan buah-buah Roh itu. Dan lebih luar biasanya lagi, ketika Roh Kudus turut bekerja di dalam hidup kita, mujizat itu sangat akan mungkin terjadi. Jadi, pesan dari permenungan kita malam ini, melalui kesaksian tadi dan melalui permenungan singkat tentang bekerja memberi buah, saya mengajak Bapak Ibu untuk mensyukuri dua hal yang akan menjadi berkat yang akan kita bawa pulang malam ini dari PD Santa Maria. Yang pertama, marilah kita bersyukur untuk kuasa Tuhan yang dicurahkannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal dan bekerja di dalam kita, sehingga kita dapat bekerja memberi buah, menjadi kepanjangan kasih Tuhan bagi sesama yang membutuhkan kehadirannya melalui karya dan pelayanan kita. Yang kedua, mari kita bersyukur untuk kesehatan yang kita miliki, supaya kita dapat semakin giat bekerja memberi buah dalam kehidupan ini dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Khususnya malam ini saya mengajak sekali lagi ya, bersaksi dan mendoakan. Itu sebagai penutupnya, dan pertanyaan untuk dijawab kita semua malam ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Katolik, terlebih sebagai umat Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santa Maria, maukah dan siapkah Bapak Ibu atau kita semua ini untuk bersaksi dan mendoakan? Mau atau sangat mau? Lebih mantap lagi. Sangat mau ya. Jadi ini saya di luar renungan ini ya, saya punya sedikit tambahan. Mungkin umat Katolik itu bukan tidak bisa bersaksi atau mendoakan, tetapi mungkin belum terbiasa. Kita bisa membiasakan dari diri kita di lingkungan keluarga atau di sini di pada PD Santa Maria ini sudah ada tempatnya untuk berbagi. Kalau ada yang sedang membutuhkan, kita memberanikan diri. Mau gak kami mendoakan? Seperti waktu saya sakit beberapa bulan yang lalu, saya dan Papa minta tolong kepada Ibu Christine untuk mendoakan saya, dan kami dikunjungi oleh Ibu Christine Cilani, dan ada teman-teman tim doa lain yang walaupun tidak hadir tapi mendukung doa kami selama sekian waktu. Itu sungguh menjadi sebuah kekuatan yang berharga untuk kami, sehingga kami masih bisa ada hadir malam ini juga berkat doa dari tim PD Santa Maria. Terima kasih. Sebelum kita menutup permenungan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Sekali lagi ya, kita mau nyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata. Biarlah lagu ini menjadi bekal kita dalam bersaksi dan berdoa. Ya, sebelum bernyanyi, saya tiba-tiba diingatkan ya, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, jika ada anggota keluarganya yang sakit, kita nggak harus cari, misalnya ya, kalau kita kesulitan mencari orang lain seperti para pendoa, mungkin kita terbatas. Bapak Ibu jangan ragu untuk melakukannya sendiri. Tumpang tangan saja, langsung
doa tumpang tangan ke atas bagian kepala. Saya doakan di dalam nama Yesus, sakit vertigo aku perintahkan berhenti saat ini. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah sehat di dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu yang punya karunia bahasa roh, pergunakan karunia itu. Kalau yang belum bisa, juga tidak perlu bingung, karena tetap ada Roh Kudus yang mengurapi doa kita. Dan seandainya kita punya anggota keluarga di luar kota yang sedang sakit, kami pernah melakukan mendoakan dengan cara imajinasi iman. Kita bisa menghadirkan dalam imajinasi kita anggota keluarga yang sakit. Kita hadirkan Yesus. Kita bayangkan Yesus sendiri yang hadir pada orang sakit itu dan menumpangkan tangan atasnya. Karena Tuhan Yesus bisa bekerja tidak terbatas pada ruang dan waktu. Maka malam ini kita sungguh banyak diingatkan kekuatan doa di dalam nama Yesus dan doa perintah dalam nama Yesus. Biarlah ini sungguh menjadi bekal kita, mulai dari diri kita di dalam keluarga maupun di dalam wadah PD. Mari kita nyanyikan sekali lagi untuk menutup permenungan kita, supaya sungguh mujizat Tuhan banyak terjadi pada anggota PD Santa Maria. Amin. Tak terbatas kuasa. Amin.
Kiara makin Rama Santa Kiara bala 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 Kiara Santa Kiara makin Rama Gloria Zakala kita Zakala Santa Kiara Zakala Santa Masika Rama Santa Gloria Nakala Kiara Zakala Santa Curahkanlah rahmat-Mu atas kami semua ya Tuhan Yesus. Biarlah urapan Roh Kudus saat ini hadir bagi kami semua, khususnya untuk persekutuan doa Santa Maria. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas mereka, supaya melalui wadah ini kami sungguh siap untuk bekerja memberi buah, membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa melalui kesaksian dan doa-doa kami. Pakailah kami, utuslah kami, urapilah kami, dan biarlah melalui mujizat-mujizat ini nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang kuasa dan kekal, kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati dan secara khusus sungguh saya mengucap banyak terima kasih kepada PD Santa Maria yang malam ini memberi berkat kepada kami boleh berbagi di tempat ini. Semoga menjadi berkat. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Ira, sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, memang doa perintah pernah diajarkan di komunitas Tritunggal Maha Kudus. Karena kita beberapa dari tim PD Santa Maria juga termasuk anggota komunitas, jadi beberapa dari kita sudah pernah mengikuti sesi-sesi. Sungguh luar biasa, karena Ira juga sering dipakai Tuhan sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Kita pun bisa dipakai sebagai kepanjangan tangan Tuhan asal kita mau dan siap. Kadang-kadang memang kita sebagai orang Katolik takut untuk bersaksi, takut nanti kalau dikatakan tapi sebenarnya suatu yang luar biasa, karena kita hidup dengan kekuatan Tuhan itu melebihi dari segala sesuatu. Masalah boleh terjadi apapun, orang luar bilang masalah kok bukan masalah gede, tapi kalau kita bersama Tuhan pasti bisa terselesaikan. Amin. Amin. Maka saat ini kita lambungkan hidup ini adalah kesempatan bagi kita masing-masing yang hadir di tempat ini. Oh
Kehidupan kami masing-masing. Saat ini
kami akan gabungkan dengan lagu Maria.